Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Pada sehat? Masih semangat? Nah, sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu membaca doa. Untuk baca doa, Bapak langsung pimpin untuk baca doa. Pelajaran dimulai. Kita awali dengan baca doa. Mulai. Selesai. Gimana? Masih semangat untuk pelajaran yang kedua ini? Masih. Harus semangat. Nah, sebelum ke inti pembelajaran, Bapak absen untuk kelas 73. Abdurrahman sakit. Ahmad Jailani, Al-Fahri, Alvan sakit. Ali Husna, Bara Saputra, Depa, Farhan, Fatih, Ajam, Nijam, Salihuddin, Tajuk, Farhan, Akbar, Azka, Ajam. Dipersiapkan untuk buku LKS maupun buku catatan. Bapak jelaskan mengenai teks deskripsi. Jadi kita masih mengulang membahas, biarpun sudah 4 pertemuan, kiranya Bapak harus mengulang lagi untuk mengenai teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi? Teks deskripsi itu merupakan gambaran mengenai catatan ataupun teks tersebut. Nah, teks deskripsi ini ada aturan ataupun ada kaidah ataupun ada struktur untuk mencatat untuk membuat teks deskripsi. Yang pertama yaitu struktur. Struktur teks deskripsi itu ada 3, ya. Yang pertama mengenai identifikasi umum mengenai teks deskripsi. Yang kedua mengenai bagian deskripsi ataupun bagian khusus. Yang ketiga mengenai kesimpulan atau penutup. Kalau kita lihat baik di LKS maupun di buku paket, di situ ada mengenai teks deskripsi ataupun bacaan. Jadi teks deskripsi tadi apa artinya? Gambaran cara umum. Nah, yang pertama identifikasi umum, yaitu contohnya nih Bapak jelasin. Misalnya kita mengambil objek MTS Al-Mahdi. Karena kita ada di MTS Al-Mahdi. Nah, untuk gambaran umumnya di sini kan Yayasan B. Mahdi Soleh Mamun. Jadi ataupun yang kita singkat BSM. Yayasan B. Mahdi Soleh Mamun terdiri dari pondok pesantren, MTS maupun MA. Dari 2008 sampai sekarang 2024. Jadi sekitar sudah 15 tahun berdirinya. Nah, dari situ menghasilkan ataupun meluluskan ada 1000 siswa ataupun 1000 santri yang sudah lulus.
Itu bagian identifikasi umum. Nah, bagian yang keduanya di sini deskripsi bagian. Nah, untuk deskripsi bagian ini kita membahas mengenai apa? MTS. Panjang lebar mengenai MTS dijelaskan. Yang Bapak cerita nih, untuk angkatan pertama ada 13 orang meluluskan. Angkatan kedua ada 100, ketiga 100 lebih, dan seterusnya. Itu membahas mengenai bagian MTS. Itu deskripsi. Jadi tadi yang pertama deskripsi identifikasi umum. Yang kedua deskripsi bagian. Yang bagian ini khusus membahas MTS. Itu ya. Selanjutnya penutup kesimpulan. Ini mengakhiri ataupun cari manfaatnya. Nah, jadi apa namanya penutup ini? Penutup ataupun kesimpulan ataupun kesan-kesan di dalam kalimat yang terakhir tersebut ataupun paragraf yang terakhir. Bahwa misalnya di MTS Al-Mahdi merupakan sekolah favorit yang terbaik karena di dalamnya tersebut khusus belajar Al-Quran ataupun pendiri pengasuh itu merupakan ahli-ahli dalam Al-Quran. Jadi misalnya di sini untuk penutup ataupun penutup kesimpulan kesan dan kesan di sini. Jadi ini untuk tes deskripsi, ini untuk strukturnya. Bahkan nanti kalian kelas 8 juga nanti ada. Untuk kelas 8 nanti ada teks deskripsi ataupun mengenai observasi, lebih tingkat lagi. Jadi membahasnya mengenai observasi. Nah, untuk pencatatan teks deskripsi ini harus menggunakan panca indera. Melihat, mendengar, dan merasakan. Karena untuk mencatat, menulis, membuat sebuah teks deskripsi itu harus menggunakan panca indera. Nah, untuk kembali lagi untuk pengertian teks deskripsi merupakan gambaran suatu objek. Ada yang bertanya mengenai pembahasan yang tadi Bapak kemukakan? Pak, ingin bertanya. Ini kan ada 3. Ya. Identifikasi umum, bagian, kalau boleh kalau tidak ada Pertanyaannya mengenai struktur teks deskripsi. Nah, ini kan ada 3 bagian. Bisa enggak teks deskripsi ini tidak ada kata penutup atau kesimpulan? Bisa, tapi dikasih ataupun diakhiri dengan kesan atau pesan. Misalnya penutup kesimpulan tidak, tapi kalian pakai kesan dan pesan, itu juga sama boleh. Tapi kalau untuk struktur ini harus lengkap. Karena kalau tidak ada penutup, kalau di sini kan ada penutup dan kesimpulan. Misalnya diganti dengan kesan dan pesan, itu boleh. Karena apa? Karena suatu kalimat ataupun paragraf yang pertama, kedua, dan terakhir itu harus berurutan ataupun ada kesimpulan intinya. Kayak semua pembelajaran itu harus ada kesimpulan ataupun yang digaris besarkan. Nah, sama untuk teks. Jadi misalnya penutup kesimpulannya dihilangkan, diganti dengan kesan dan pesan, itu bisa. Nah, bisa dipahami ya. Harusnya intinya harus lengkap.
Biarpun nanti di sininya ada pesan dan pesan. Ada lagi untuk Pak, ya? saya ingin bertanya mengenai objek bagian teks deskripsi ada apa saja? Nah, mengenai teks deskripsi itu gambaran cara umum dan harus melalui objek. Nah, objek tertentu itu meliputi ada 4 ya. Meliputi makhluk hidup, benda mati, tempat tertentu. Yang keempat sebuah peristiwa. Makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, misalnya gua, ombak, pantai. Nah, tempat tertentu itu biasanya biasa dikunjungi tempat-tempat wisata. Sebuah peristiwa, kejadian kebakaran, tabrakan dan sebagainya itu sebuah peristiwa untuk teks deskripsi. Nah, untuk kesimpulannya mengenai teks deskripsi, jadi teks deskripsi itu ada 3 struktur: identifikasi, deskripsi, dan penutup. Nah, selanjutnya untuk minggu depan kita belajar mengenai majas metafora dan personifikasi. Nah, itu merupakan dari di dalam teks deskripsi, ataupun nanti kita belajar mengenai kaidah aturan dalam teks deskripsi. Nah, jadi untuk minggu depan di LKS juga ada, kalian belajar mengenai majas metafora dan majas personifikasi. Jadi intinya majas itu merupakan gaya bahasa ya. Jadi tolong dipelajari. Merasa itu saja untuk pelajaran hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.